Baik, materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini pada hari ini adalah random variables atau variabel random. Jadi ada beberapa yang senang menggunakan variabel random atau pengubah acak, sama aja ya. Ya, jadi apa itu pengubah acak? Apa itu variabel random atau random variable? Ya. Jadi dalam kita melakukan sebuah percobaan atau tindakan yang berulang, misalnya di sini ya, ini diberikan contoh ya, dalam teladan apa namanya pelemparan misalnya koin misalnya, itu kita tidak tertarik pada apa yang keluar dari hasil tindakan yang kita lakukan itu atau percobaan yang kita lakukan itu, tetapi lebih ke mengarah ke misalnya bilangan. Dalam artian di sini bisa jadi jumlah, bisa jadi selisih, atau bisa jadi yang lain ya. Jadi bukan yang ketertarikan kita di sini bukan apa yang muncul dari sebuah tindakan atau percobaan tersebut ya. Nah, jadi kalau bisa kita gambarkan bahwa oke, sebelum digambarkan mungkin kita perlu menyepakati sebuah definisi ya. Definisi itu aturan yang dipakai dalam sebuah permainan yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam ini permainannya adalah aturan itu. Jadi suatu fungsi ya. Suatu fungsi kalau kita sudah belajar apa namanya pertama kali kalkulus ya, atau mungkin sudah dikenalkan sejak logika dan himpunan gitu ya, itu fungsi itu ada daerah fungsi dan wilayah fungsi. Jadi daerah fungsi adalah namanya sering disebut dengan domain. Jadi fungsinya itu didefinisikan pada nilai berapa gitu ya. Jadi domain ini jadi suatu fungsi yang domainnya adalah ruang contoh. Kita tahu bahwa ruang contoh itu adalah himpunan semua keluaran ya, himpunan semua keluaran dari suatu tindakan atau dari suatu percobaan. Jadi itu domainnya ya, domainnya. Oke. Jadi di sini domain bisa apa namanya bukan berarti harus bilangan gitu ya, bukan berarti harus bilangan. Ya. Di mana ring itu adalah wilayah fungsinya, itu adalah himpunan dari bilangan real. Himpunan dari bilangan real, artinya ringnya bilangan. Ya. Daerah fungsinya tidak harus bilangan. Ya. Daerah fungsinya tidak harus bilangan. Ya. Oke. Jadi jika pengubah acak atau variabel random itu ya dinotasikan dengan X. Jadi biasanya pengubah acak itu notasinya huruf Romawi besar, huruf kapital. Huruf kapital ya. Jadi X ini pengubah acaknya. Jadi jika pengubah acak dinotasikan dengan X ya, dan ruang contohnya, sampel space ruang contoh ya, itu adalah himpunan semua keluaran yang mungkin dari suatu tindakan atau dari suatu percobaan, ya, maka kita tuliskan X, OK. Jadi sini kan O1, O2, jadi apa yang kita, O itu observasi 1, observasi 2, observasi N gitu ya. Jadi misalnya sudah sering dalam teladan-teladan bahwa kalau tindakannya melempar
sekeping koin, maka O-nya cuma 2 nih, O1, O2. Munculnya head, munculnya tail, kan begitu. Kalau dadu ada 6. Apa namanya, muka dadu 1, muka dadu 2 sampai muka dadu 6 dan seterusnya, ya. Jadi XOK ini ya kita tuliskan yaitu untuk menggambarkan nilai X, nilai peubah acak itu pada elemen-elemen ini. Jadi kalau O1 diberi nilai berapa, O2 diberi nilai berapa misalnya. Jadi misalnya kalau misalnya X-nya adalah, jadi peubah acaknya adalah banyaknya head yang muncul atau banyaknya sukses yang terjadi, maka tinggal dihitung saja berapa banyak yang suksesnya, ya. Nanti gitu. Nah, jadi dengan demikian XOK ini adalah bilangan real, ya. Bilangan real yang nilainya itu apa namanya, berdasarkan domain, berdasarkan elemen-elemen, ya, berdasarkan elemen-elemen yang ada di dalam S tersebut, ya, berdasarkan elemen-elemen yang berada dalam S tersebut. Oke. Ya. Jadi kalau digambarkan ini sebagai sebuah mesin gini ya. X itu ini yang memproses, jadi peubah acaknya. Ini peubah acaknya nih. Ya, peubah acaknya. Inputnya apa? Inputnya ya elemen-elemen yang berada dalam ruang contoh, tergantung tindakannya apa, tergantung percobaannya apa. Ya. Dan di sini outputnya, Nah, oke, lihat teladan ini. Andaikan S itu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak harus mata dadu, bukan. Ini sudah diberikan bahwa S-nya itu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian didefinisikan. Kalau 1 dimasukkan di sini, ya, ini kan fungsinya nih, kalau 1 diproses begini, munculnya +1, 2 +1 juga, 3 +1 juga. Nah, kalau 4, 5, 6, -1 malahan. Ya, itu ya, -1. Jadi X ini peubah acak yang domainnya adalah S ini, dan ringnya itu 1 atau -1. Jadi nilainya masing-masing ini dipetakan, kalau enggak 1 ya -1. Itu ya. Nah, mungkin ini bisa apa namanya digambarkan sebagai sebuah permainan dadu misalnya. Kalau misalnya munculnya dadu itu mata 1 atau 2 atau 3, maka dia menang. Tapi kalau munculnya matanya dadunya 4, 5 atau 6, dia kalah, gitu ya. Kalau menang dapat Rp1 misalnya atau Rp1.000, kalau kalah ya kalah 1.000 gitu ya. Kalau munculnya 4, 5, 6. Jadi gitu. Jadi peubah acaknya bukan ini. Jadi bunyinya apa tergantung ini ya. Tergantung ini. Nah, teladan berikutnya lagi. Ini kalau 2 dadu ya. 2 dadu dilempar undi ya. Kita definisikan ruang contohnya seperti ini ya. Ini dadu pertama, dadu kedua muncul dadu 1, dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul mata 1, ya. Sama-sama 1 nih. Nah, ini semuanya kan ada 36 nih. Ini tidak ditulis saja semuanya ya. Mata dadu pertama 6, mata dadu kedua 6. Nah, kita peubah acak itu tidak tertarik dengan apa elemen-elemen dari ruang contoh ini. Ya. Tetapi misalnya di sini dikatakan bahwa peubah acaknya itu ya jumlah dari bilangan-bilangan yang muncul pada kedua mata dadu ini. Nah, kalau begitu 1 sama 1 jumlahnya 2. 1 sama 2 jumlahnya 3 dan seterusnya ya. Gitu. 2 sama 4 jumlahnya 6 dan seterusnya. Sampai yang terbesar 6 sama 6, 12. Jadi sudah bisa kita dapatkan walaupun kita tidak tuliskan semuanya di sini ya. Kita tidak tuliskan semua di sini karena kita tahu bahwa mata dadu paling kecil itu 1 ya. Kalau 2 dadu ya 1 tambah 1 2. Sedangkan yang terbesarnya 6, kalau dijumlahkan 6 kali 2 12. Dan yang lain diantaranya ini.
Yang lain pasti di antaranya ini, ya kan? Jadi misalnya kalau misalnya diketahui XOK sama dengan 5, XOK sama dengan 5, XOK ya sama dengan 5, maka OK-nya itu, ya OK tadi kan ini nih, pengamatan tadi, pengamatan ke K, ya. OK-nya itu bisa jadi 14, ya. Bisa jadi 23, 32, 41. Sedemikian rupa sehingga kalau kita jumlahkan nih, ya, sama dengan 5. Ya. Sama dengan 5. Gitu ya. Nah, itu kita lihat teladan berikutnya misalnya 13. Jadi masing-masing kita bisa meneruskan lainnya. Jadi koin, kalau sekarang a coin is tossed and tossed again, ya, and then tossed again. Jadi lempar undi, lempar lagi. Jadi koin satu bisa koin lemparan pertama, lemparan kedua. Jadi ada, kalau koin itu hanya dua sisi, ya, hanya dua sisi. Jadi pada posisi pertama ada dua kemungkinan. Kalau yang kalau keluaran itu kita definisikan head sama tail, ya berarti yang pertama itu bisa head, yang kedua yang bisa jadi tail, ya. Nah, lemparan kedua juga begitu, bisa head, bisa tail. Nah, ini seluruh kemungkinan. Karena setiap lemparan ini hanya dua kemungkinan, maka keseluruhan ada 2 kali 2, ada 4. Ada 4 ya anggota dari ruang contoh itu. Nah, pembacanya ya misalnya di sini pembacanya adalah ya host value for any element as number of head, ya, number of head itu banyaknya H muncul, ya. Di sini hanya 2. Ya, di sini hanya 2. Di sini hanya 1, di sini hanya 1, di sini hanya 0. Jadi XHH itu di sini 2, karena kan ada 2 pada tindakan yang percobaan yang menghasilkan head ini, headnya ada 2. Kalau head tail head ya cuma 1, ya. Kalau di sini nggak ada headnya, 0, ya. Gitu. Nah, jadi tergantung definisinya. Ini X-nya ya, misalnya Y didefinisikan begini, ya. Nilai atau munculnya head, ya, dikurangi munculnya tail. Munculnya head dikurangi munculnya tail. Di sini head semua, nggak ada tail. Headnya 2, tailnya 0, ya kan? Jadi 2 kurang 0. 2. Kalau di sini headnya 1, tailnya 1. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. Jadi di sini baik head tail atau tail head itu nilainya 0. Ya. Sedang di sini headnya nggak ada nih, headnya 0, tailnya 2. Min 2. Ya, jadi paham ya, jadi mesin nih, kayak mesin. Jadi pembaca ini mau X mau Y kan harus huruf besar Romawi biar nggak bingung. Ya, ini pembaca itu dinotasisikan dengan huruf kapital Romawi. Oke. Nah, tergantung bunyinya apa. Yang jelas bunyi itu kan merupakan fungsi di sini, ya. Di mana inputnya itu adalah elemen-elemen di dalam ruang contoh. Sedang outputnya, nah ini outputnya itu yang nilai dari pembaca. Ini pembacanya, ini nilainya. Ya. Oke. Baik. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan, silakan ya. Karena setelah kuliah ini, menjelang kuliah ini berakhir, akan saya kasih kuis. Ya. Oke. Baik. Jadi sekali lagi, itu yang disebut dengan ruang contoh, ya, ruang contoh. Nah, sekarang kita akan beranjak sejenak, ya. Jadi bukan ruang contoh, pembaca, sorry. Nah, pembaca itu akan kita berikan nilai, ya. Kita akan berikan nilai, ya. Dan nilai-nilai itu ada aturan-aturannya yang nanti kita kenal dengan peluang, ya. Oke. Jadi berawal dari ruang contoh, ya, berawal dari ruang contoh. Secara umum kita bisa tuliskan ruang contoh itu adalah himpunan semua outcome. O itu outcome, ya, outcome 1, outcome 2, outcome N, tergantung N ini berapa, ya, tergantung
tindakannya atau percobaannya apa, ya. Jadi kalau ini diberikan dan acceptable itu able itu dapat, accept diterima, ya. Ada penugasan atau pemberian nilai-nilai, ya, pemberian nilai-nilai peluang yang dapat diterima itu telah dibuat, ya, diberikan maksudnya ke simple event. Jadi simple event, jadi peristiwa sederhana dari S. Jadi artinya masing-masing ini O1, O2 sampai ON itu diberikan nilai peluang. Diberikan nilai peluang, ya. Oke. Nah, ya. Maka jika X itu perubahan acak yang terdefinisi pada ruang contoh ini, ya, kita dapat bertanya berapakah peluang, ya, peluang nilai X, nilai perubahan acak X itu pada nilai X yang tertentu, ya. Kalau X besar ini perubahan acaknya, ini nilai X kecil ini nilai perubahan acaknya. Jadi misalnya begini, misalnya. Ini X kecilnya, ini X kecilnya 2, 0, min 2, ini X kecilnya. Atau di sini, baca X ini, nilai X kecilnya 2, 1, 0, gitu, ya. Nah, kalau yang di sini, X-nya, X kecilnya 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 12. Ya. Nah, itu. Nah, jadi begini. Peristiwa bahwa X besar, baca X ini, memiliki nilai X kecil adalah himpunan bagian dari S, ya. Himpunan bagian dari S yang mengandung elemen-elemen OK, sedemikian rupa sehingga XOK itu sama dengan X. Ya. Ya, di sini. Di sini kan ini O1, O2, O3, O4. O1, O kecil 1, O kecil 2, O kecil 3, O kecil 4. Kalau perubahan acak X-nya itu adalah banyaknya, ya, elemen S ini, banyaknya head pada tiap elemen S ini, maka di sini ini dipetakan kedua. Ya. Kedua. Yang di sini satu. Yang satu itu kan bisa bukan hanya dari satu O, tapi bisa beberapa O. Ya. Dari beberapa outcome. Jadi bisa jadi hanya dari satu outcome. Ini satu outcome, tapi ini dua. Ya. Nah, seperti ini. Ini dua. Untuk mendapatkan 0 itu bisa dari dua outcome. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi maksud di sini adalah, ya. Oke. Jadi those elements, maka those itu bisa lebih dari satu. Ya. Ini kan jamak, ya. Those elements ya. Artinya outcome ke K outcome gitu, ya. Dengan atau di mana kalau dimasukkan ke dalam mesin tadi, ke perubahan itu menghasilkan nilai X, kan begitu. Nah, ya. Sekarang kalau kita notasikan misalnya Fx ini adalah peluang peristiwa itu. Peluang peristiwa itu, ya. Ini peluang peristiwa itu. Fx. Maka ini artinya F kecil X ini artinya ini adalah peluang, ya. Peluang, ya, bahwa amatan-amatan di dalam ruang contoh ini, ya, amatan dalam ruang contoh ini, ya, itu akan menghasilkan, ya, nilai perubahan acak sama dengan X, ya, menghasilkan nilai perubahan acak sama dengan X. Ini bacanya begitu, ya. Nah, biar nggak rumit-rumit, ya, maka kita bisa tuliskan begini saja. Fx, ya, itu adalah peluang perubahan acak X besar, ya, yang nilainya sama dengan X kecil. Ya, yang nilainya sama dengan X kecil. Oke. Oke, kalau begitu kita lihat pendefinisian ini. Fungsi F kecil, ya. Fungsi F kecil yang nilainya untuk setiap bilangan real X,
untuk setiap bilangan real X itu diberikan oleh persamaan 1, 2 ini, ya, atau 1, 1, ya, atau 1, 1. Itu disebut dengan fungsi peluang ubah acak X atau fungsi peluang variabel random X, ya. Oke ya, definisi. Oke. Nah, jadi dengan kata lain bahwa fungsi peluang X itu ada yang mengatakan fungsi peluang saja, ada yang mengatakan fungsi kepekatan peluang. Ya. Kalau dengan fungsi kepekatan peluang sama ini, ya. Fungsi peluang dari pembaca X itu memiliki the set of all real numbers, ya, himpunan semua bilangan real sebagai domainnya, ya, dan fungsinya itu sign-nya menugasi atau untuk setiap bilangan real X, ya, untuk setiap bilangan real X, yaitu peluang bahwa X itu memiliki nilai sama dengan X. Oke, kita lihat radan satu-satu, ya, dan satu-satunya ini ya, dan satu-satunya ini. Kalau muncul mata dadu 1, 2, 3, dia menang, dia dapat 1. Kalau muncul mata dadu 4, 5, 6, dia kalah atau nilainya -1. Ya. Jadi nilainya hanya 1 dan -1. Ya. Jadi F-nya hanya terdefinisi pada 1 atau -1. Ya. Oke. Nah, bisa dituliskan peluang X sama dengan 1 atau peluang X sama dengan -1 kalau untuk ini, kalau kalah. Ini kalau menang. Ini kalau kalah. Oke? Oke. Nah, pemberian setengah ini, ya, pemberian setengah ini ada bunyinya nih, ada klausulnya. Ini maaf ya, ini karena apa namanya transfer dari DJVU ke PDF ini ada sedikit gangguan. Jadi ini mestinya fair. Jadi if the die is fair, fair itu seimbang. Ya. Fair bisa artinya jujur, fair bisa artinya seimbang gitu ya. Ini seimbang. Jika dadunya seimbang, artinya peluang munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama, yaitu 1/6, 1/6 semua. Oke? Oke? Dan untuk menyangatkan, kalau ada yang nanya nih kan, ini peluang X sama dengan 1,5, peluang X sama dengan -1 juga setengah. Bagaimana kalau X yang lain? Oh, kalau ya X yang lain itu peluangnya 0. Paham ya? Ini ditambahkan untuk menyangatkan jika ada pertanyaan kalau X kecilnya ini bukan 1 atau bukan -1. Jadi biasanya fx sama dengan 0 selainnya untuk X yang lain. Maksudnya selain yang didefinisikan di sini. Oke? Nah, jadi gitu. Baik. Nah, ini dalam teladan 1-2 nih, dalam teladan 1-2 ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya ruang contohnya itu ada 36 anggotanya ya. Maka kalau dia fair, ya fair bukan full, fair, jujur atau adil atau seimbang, maka masing-masing memiliki peluang yang sama yaitu 1/36. Ya, 1/36. Nah, oleh karenanya kita bisa menghitung berapakah peluang kalau X sama dengan 5. X sama dengan 5 itu ya terjadi kalau munculnya kombinasi mata dadu itu pertama dan kedua itu 1/4, 2/3, 3/2, 4/1, nggak ada yang lain. Nah, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang masing-masing 1/36. Jadi peluang X sama dengan 5 sama dengan 4/36. Oke. Nah, jadi kalau dituliskan semua kemungkinan X-nya kan bisa 2 sampai 12. Bisa 2 sampai 12. Bagaimana kalau X yang lain? X sama dengan 1. Ya 0, kan nggak ada di sini. Bagaimana kalau X sama dengan 13? 0 juga, ya kan? Mana ada jumlahnya sampai 13, ya. Nah, gitu. Jadi itu untuk menyangatkan. Nah, atas dasar inilah, maka
untuk menggambarkan selain cara mendeskripsikan itu dengan tabel seperti ini, itu dengan grafik, ya, dengan grafik seperti ini. Ya. Jadi 2, 3, 4 sampai 12. Ya. Mau di sini itu 13 nggak masalah. Nah, yang seperti jarum pentul ini adalah tingginya. Jadi kalau kecilnya sama dengan 2, maka peluangnya 1/36. X kecilnya sama dengan 6, peluangnya 5/36. Sama dengan 5, 4/36, dan sebagainya. Ya, oke. Gambarannya. Jadi itu yang disebut dengan probability. Di sini si Samuel Goldberg ini mengistilahkan ini adalah probability chart. Probability chart atau diagram peluang. Ya. Oke. Nah, paham ya kalau ada yang masih belum paham? Ini ya. Jadi ini peluangnya untuk masing-masing titik, masing-masing karena X-nya kan diskrit ya. Jadi pembaca X ini pembaca diskrit. Nilainya terisolasi sendiri-sendiri, 2, 3, 4 sendiri gitu ya. Oke. Nah, sebagai pengembangan dari itu, kalau tadi F kecil tadi adalah fungsi peluang, maka kita punya F besar ini. F besar ini fungsi sebaran namanya. Fungsi sebaran atau fungsi sebaran kumulatif. Ya. Fungsi sebaran kumulatif. Jadi kalau F besar X ini, jika kita notasikan F besar X, F besar, argumennya X, peluang bahwa peristiwa ini, peristiwa ini itu maksudnya peristiwa yang di sini jika X adalah didefinisikan pada ruang contoh S, maka peristiwa X itu adalah less than or equal to some number. Jadi lebih kecil atau sama dengan nilai tertentu, misalnya X ini. Ini kita notasikan dengan X OK ini lebih kecil sama dengan X kecil. Kalau tadi sama dengan saja. Kalau ini berarti kumulatifnya dari sebelah kiri ya sampai minta hingga sana sampai ke X ini gitu ya. Jadi ini F besar artinya kumulatif. Mengumulatifkan itu menjumlahkan itu dari sebelah kiri. Ya. Oke, jadi F besar X adalah peluang ya semua peristiwa OK dalam ruang contoh, sedemikian rupa sehingga fungsi dari ini nilainya lebih kecil atau sama dengan X. Jadi fungsi pembaca ini atau pembaca ini nilainya lebih kecil atau sama dengan X. Nah, sama aja untuk menghindari notasi yang banyak ini, kita cukup mengatakan bahwa F besar X sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X kecil. Lebih kecil atau sama dengan. Ya. Kalau F kecil X tadi itu sama dengan saja. Tapi kalau F besar X itu peluang X lebih kecil atau sama dengan. Ya. Nah, maka definisinya seperti ini. Jadi fungsi F besar yang nilainya ya untuk setiap bilangan real X itu diberikan oleh persamaan ya 1,4 atau persamaan 1,3 ini disebut dengan fungsi sebaran. Ya, fungsi sebaran pembaca X atau fungsi sebaran variabel random X ya. Oke. Jadi kalau misalnya dalam teladan yang tadi ya. Oke, langsung aja di sini ke sini ya. Ke 15 ini ya, ke 15 ini. Ini hanya untuk X sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan semuanya ya, sama dengan. Oke. Sebelum 2 itu kan angka 1, 0 dan sebagainya kalau bilangan bulat. Atau sebelum 2 lah. Nah, sebelum 2 ini enggak ada nilai peluangnya, ya, tidak ada nilai peluangnya, ya. Tetapi baru begitu menyentuh angka 2, begitu X sama dengan 2, nilainya bertambah 1/36.
Ya, nilainya bertambah 36. Ya, ini. Ya. Jadi sebelum 2 itu nggak ada peluang. Nggak ada peluang. 0 terus. Begitu menyentuh angka 2, nilainya bertambah 1/36. Ya kan? 1/36. Antara 2 dan 3 nggak ada peluang. Maka nggak ada tambahan. Tidak ada tambahan peluang di sini. Grafiknya datar. Datar. Ya. Begitu menyentuh angka 3, nilainya bertambah tuh, bertambah 2/36. Jadi 1 tambah 2, 3/36. Jadi nilai di sini sudah 3/36. Ya, 3/36. Sampai menjelang angka 4. Begitu angka 4 tambahlah 3/6. Tadi di sini sudah 3/6, tambah 3/6 jadi 6/36. Ya. Dan seterusnya. Jadi pertambahan itu hanya ada pada nilai-nilai yang didefinisikan di sini, X di sini. Ya. Nah ini, ya, itu sudah gambaran itunya. Nah ini, ya. Jadi kalau tabelnya yang di sini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, tambah 5, tambah 6, tambah 7 dan seterusnya. Sampai di sini 36/36. Ya. Setelah 12 ini nggak ada lagi pengamatan. Nggak ada lagi buku baca yang nilainya lebih besar dari 12. Jadi sudah tidak ada lagi pertambahan peluang. Nah, oleh karenanya di sini gambarnya terus. Ini mestinya terus sampai sana ya, sampai tahingga ya, gitu ya. Yang di sini juga ini terus sampai minta hingga. Ya. Nah, ya. Oke. Ini fungsi atau apa namanya? Grafik fungsi sebaran. Ya. Kalau yang tadi itu grafik fungsi peluang. Ya. Oke. Baik. Nah, oke. Teorema satu-satu. Nah, atas dasar tadi, di sini kita punya dalil jika suatu ya ruang contoh yang terhingga, finite, ya, finite itu terhingga, itu diberikan. Jadi n-nya itu bisa disebut mau 1000, mau 10.000 tetap saja masih terhingga, ya. Oke. Jika ini terhingga, jadi anggota dari ruang contoh itu terhingga, oke. Jika ada penugasan, ada pemberian nilai, pendefinisian peluang-peluang, itu juga diberikan ke setiap simple event. Jadi O1-nya peluangnya berapa, O2-nya berapa, O3-nya berapa, sampai ON-nya berapa. Ya. Oke. Dan jika ubah acak X atau variabel random X itu didefinisikan pada domain S ini, ya, pada domain S ini, maka F kecil atau fungsi peluang peubah acak X ini memiliki beberapa sifat. Ya. Yang pertama ya, ini syaratnya di sini, ini syaratnya nih, ini persyaratannya ya. Nih, atas dasar persyaratan ini, maka yang pertama, bahwa fungsi kepekatan peluang itu lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua X. Ya, untuk semua X. Ya. Ini berlaku ini. Artinya apa? Tidak negatif. Ini tidak negatif untuk semua X. Tetapi ya, terdapat paling banyak N, bahwa N itu juga bilangan yang terhingga, finite, bukan tak hingga ya, terhingga. Sedemikian rupa sehingga pada sebanyak N nilai X ini, Fx-nya positif. Fx-nya positif. Ya contohnya tadi. Yang positif yang mana? Yang hanya terdefinisi pada misalnya bilangan-bilangan yang ada pada pebaca X ini. Ya, misalnya 2, 3, 4, sampai 12. Gitu kan. Ada lagi berapa tadi? 1 dan min 1 gitu. Pada 1 dan min 1 dia positif. Ya.
Selain 1 dan min 1, dia bisa 0. Dia bisa 0. Ya. Jadi gini, jika X1, X2, sampai Xn adalah semua nilai-nilai X, sedemikian rupa sehingga Fx positif. Ya. Fx positif. Jadi untuk K1 sampai N besar. Jadi Fx1, Fx2, Fxn besar nih semuanya positif. Ya. Maka jumlahnya kalau dijumlahkan nih, fungsi peluang ini, fungsi peluang ini, fungsi peluang sampai yang ke N ini, kalau dijumlahkan, itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Ya. Atau itu yang disebut dengan total peluang. Oke. Jadi secara umum nih, kalau X ini adalah nilai pembaca, ya, nilai pembaca yang mungkin terdiri dari ada N. Jadi pembacanya itu N-nya berapa? Bisa 2, bisa ya kalau cuma 1 ya bisa aja sih ya. 2, 3, 2 misalnya ada 10 berapa ya terserah ini ada berapa. Ya. Sedang masing-masing kalau ini masing-masing nilai X ini ada peluangnya, ini peluang. Ini kalau X2 ya peluang pembaca X itu sama dengan X2 nilainya. Gitu ya. Oke. Nah, dari teorema dari dalil yang pertama ini kita tambahkan ya. Di sini dibilang dengan menggunakan hipotesis dari teorema 1-1. Hipo itu lemah, tesis itu pernyataan yang lemah. Ya. Dari teorema 1-1 itu fungsi sebaran F. Kalau teorema 1-1 itu menyebut fungsi peluang, maka teorema 1-2 menyebut fungsi sebaran. Ya. Fungsi sebaran ya. Ini distribution function F ya. Jadi teorema 1-2 itu berkaitan dengan Jadi kalau misalnya, cuman saya kebetulan nggak bawa penanya kalau ini kan, nah, ini yang berkaitan dengan F, ya. Fungsi sebaran. Yang pertama, terdapat suatu bilangan kecil terdapat suatu bilangan M kecil, ya. Sedemikian rupa sehingga untuk X yang lebih kecil dari M kecil itu, nilai fungsi sebarannya 0. Ya. Itu sebelah kiri berarti kan, ini batas kiri untuk X ini. Kemudian, untuk sebelah kanannya ada M besar. Jadi kalau ini garis bilangan begitu, ada M kecil di sini, ada M besar di sini. Ya. Di sebelah kiri M kecil itu, Fx-nya 0. Di sebelah kanan M besar ini, Fx-nya sama dengan 1. Ya. Oke? Yang kedua, F ini merupakan fungsi yang tidak turun. Ini sifat, maksudnya teorema 1-2 ini sifat-sifat dari fungsi sebaran. F fungsi yang tidak turun. Tidak turun artinya apa? Semakin ke kanan gini, tidak mungkin nilai fungsinya semakin rendah. Ini X lebih kecil, lebih besar dari atau sama dengan Y. Ya, artinya X di sebelah kanan Y. Maka Fx tidak mungkin lebih kecil dari Fy. Itu namanya fungsi tidak turun. Tidak turun ya, saya tidak mengatakan naik. Oke. Yang ketiga, F merupakan fungsi tangga, step, jadi fungsi tangga. Ya. Dengan banyaknya lompatan atau tangga itu yang terhingga. Ya. Terhingga. Jadi grafik dari F ini itu dibentuk dari sejumlah terhingga, ya, garis ya, segmen garis yang horizontal. Ya. Nilai F pada setiap lompatan itu diberikan, ya, nilainya setinggi, ya, the height of the higher, ya, dari dua garis segmen
yang membentuk tangga tersebut. Ya. Nanti kita lihat gambar tangganya tadi itu ya. Ya. Lompatan-lompatan ini terjadi pada X1, X2, Xn. Ya. Oke. Dan besaran lompatannya berapa? Besaran lompatannya adalah nilai pada masing-masing ini. Fx1, Fx2, Fx. Ya. Oke. Makanya kalau kita kembali ke fungsi tangga yang di mana? Nah, ini ya. Ini fungsi tangga. M kecilnya ya 2 di sini, ya kan? Lebih kecil dari 2 nilainya 0. M besarnya 12. Lebih besar dari 12 nilainya 1 semua, ya. Nah, diantaranya itu ya. Yang pertama, yang di teorema 2 ini ya, teorema kedua ini. Dia fungsinya tidak turun. Kalau kita bergerak ke kanan begini kan bisa nih. Begitu sampai 2 naik. Di antara 2 sampai 3 datar. Kan nggak turun nih, ya. Begitu nyentuh 3 naik. Datar terus sampai 4. Begitu nyentuh 4 naik kan gitu. Nggak pernah turun deh. Ini yang disebut dengan non decreasing. Ya, non decreasing. Ya. Kalau increasing jelas, kalau increasing naik. Tapi naik ya. Naik dengan tidak turun beda. Ini tidak naik di antara 5 6 di antara dua bilangan bulat ini dia tidak naik. Naiknya hanya pada bilangan-bilangan pada ujung-ujungnya ini. Dan naiknya berapa? Sebesar fungsinya. Ini fungsinya berapa? Oke, 1/36 naik. Begitu 3 fungsinya berapa? 2/6 naik 2/6. Begitu nyentuh 4 naik 3/6, 3/6 sini tambahnya itu. Itu ya. Nah, nanti walaupun belum disebut di situ ya, nanti ada bunyi begini. Itu ya. Jadi kalau begitu bisa pernyataan tadi bisa dikatakan begini. Oke, limit fx x menuju min tak hingga sama dengan 0. Limit f besar x menuju plus tak hingga sama dengan 1, ya. Kemudian selain non decreasing, selain tidak menurun, ini fungsi ini continue dari kanan. Continue dari kanan. Kalau misalnya ini 7 ya, 7. Di sini sebelum 7 didefinisikan di sini. Tapi pada saat 7 persis didefinisikan di sini, ya. Makanya disebut di continue dari kanan. Makanya gambarnya di sini yang bulat hitam, di sini mestinya bulat putih gitu ya, bolong gitu. Ya. Nah, pada tiap-tiap bilangan bulat ini, pada tiap-tiap nilai x ini, dia tidak continue. Dia tidak continue, tapi continue dari kanan. Kan tahu yang dimaksud continue. Suatu fungsi dikatakan continue pada x sama dengan 6 misalnya, ya. Yang pertama, ya. Nilai limitnya ada. Ini pada x sama dengan 6 nggak ada limitnya karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ya. Limitnya nggak ada, udah nggak ada limitnya berarti nggak continue, ya. Nah, tapi kalau misalnya di 6,5 di sini, di 6,5 ya. Di 6,5 ini limitnya ada limit kiri sama dengan limit kanan, 6,5. Fungsinya ada di sini, ya. Nah, gitu. Jadi limit kiri dan limitnya ada dan nilainya sama dengan fungsinya itu. Ya, nilai fungsi itu baru dikatakan continue. Ya, jadi bukan berarti kalkulus nggak penting ya, kalkulus penting. Pertama untuk memahami continue dan tidak continue bisa dikontinukan apa enggak kan itu ya. Oke. Nah itu. Kemudian teorema 1,3 ini apa ini? Misalkan fungsi f yang memenuhi sifat-sifat 1 dan 2 pada teorema 1,1. Teorema 1,1 itu untuk f kecil ya, fungsi kepekatan peluang. Maka akan ada ruang contoh yang terhingga, ruang contoh yang anggotanya terhingga, dan nilai peluang yang dapat diterima ke setiap ruang contoh sederhana ya. Ini setiap peristiwa sederhana dalam ruang contoh ya. Maka pembaca dan
dan baca X itu domainnya S sedemikian rupa sehingga F itu merupakan fungsi peluang dari X. Ya, ini hanya menjelaskan, menambahkan saja ya. Bahwa kalau misalnya X yang dicari di sana itu tidak berada dalam ruang contoh atau bukan berada pada ruang contoh, maka nilai peluangnya sama dengan 0. Ya. Karena kalau tidak ada dalam ruang contoh, peristiwa ini adalah himpunan kosong. Ya. Oke. Oke. 2 atau ini definisi 1.4 ya. 2 atau lebih peubah acak itu dikatakan menyebar identik ya, menyebar identik kayak bayi kembar apa kembar identik itu hampir bisa dikatakan tidak dapat dibedakan kan gitu. Kalau bayi masih bisa sebetulnya. Ini maksudnya identik itu sama persis ya. Jika dan jika ya mereka memiliki fungsi peluang atau fungsi sebaran yang sama ya. X ya, misalnya X ada perubahan acaknya X sama Y gitu. Ada X sama Y. Kalau fungsi sebaran X dan fungsi sebaran Y itu sama persis, maka X dan Y dikatakan perubahan acak yang identik ya. Menyebar identik. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Materi ujian, materi UTS itu sampai di sini.